Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di THW Channel yang akan mengungkap berbagai macam sejarah hal ihwal tentang keacaan kita bersama. Teman-teman sekalian, kali ini kami berada di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, letaknya kurang lebih 17 km dari timur Kota Lusmawe ataupun 270 km dari Banda Aceh. Teman-teman sekalian, kami sekarang mengunjungi sebuah makbarah terkenal Sultan pertama teman-teman dari Samudra Pasai yang hingga nanti menjadi sebuah wilayah yang akan berkembang pesat ilmu pengetahuan agama pertama di Asia Tenggara, bahkan menjadi sumber daripada keislaman kita di Aceh yang sehingga nanti tersebar sampai ke seluruh Asia Tenggara. Teman-teman sekalian, bahwasanya kami sekarang berkunjung ke seorang sultan, tepatnya berada di pohon besar di ujung sebelah sana di depan kita teman-teman. Dan ini adalah wujud daripada makbarah beliau yang nanti kita akan masuk ke dalamnya. Kita akan berbicara dengan khadamnya langsung bagaimana sejarah hal ihwal tentang seorang Sultan Aceh yang terkenal yang menjadi pusat perkembangan Islam pertama di Asia Tenggara sampai ke tanah Jawa. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahawa kami hari ini berkunjung ke makam Sultan Malikul Soleh yang merupakan sultan pertama Kesultanan Samudra Pasai. Ia memerintah mulai tahun 1267 dan Sultan Malikul Soleh adalah satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad 13 dahulu kala. Teman-teman sekalian, ini makam beliau dan kita akan masuk ke dalamnya. Dan ini adalah catatan cagar budaya dari pemerintah resmi Indonesia bahwasanya ini adalah merupakan makam Sultan Malikul Soleh yang sangat terkenal dan perlu dijaga oleh budaya dan kita sendiri orang Aceh, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, kami masuk ke dalamnya. Kita lihat langsung bagaimana posisi dan lokasi terkini wujud daripada makbarah Sultan Malikul Soleh. Dan perlu teman ketahui bahwasanya di masa beliau ini kelak akan menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menjadi cikal bakal pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara. Bahkan menjadi pusat perkembangan ekonomi dan pendidikan Islam pertama Asia Tenggara. Menjadi tempat munculnya para wali terkenal untuk tanah Jawa mulai dari sini teman-teman sekalian. Dan kami menemui beberapa tulisan epitaf dan di sini kita akan bacakan. Inilah kubur orang yang dirahmati, lagi diampun, yang bertakwa, lagi pemberi nasihat, yang berasal dari keturunan yang terhormat dan terkenal, lagi pemurah, yang ahli ibadah, lagi pembebas, yang digelar dengan Sultan Malikul Soleh yang meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 696 sejak perpindahan ataupun hijrah Nabi SAW. Semoga Allah memuliakan rahmat ke atas pusaranya dan menjadikan surga sebagai tempat kediamannya dan seterusnya. Teman-teman bisa baca nanti pada epitaf yang dicantumkan di sini. Kemudian epitaf pada yang lainnya, yaitu di sebelah kepala beliau tertulis dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat kepadanya, keridaan, dan surga mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, mereka kekal di dalamnya yang selama-lamanya. Teman-teman bisa baca nanti seterusnya secara lengkap pada tulisan ini. Dan teman-teman sekalian, perlu diketahui bahawa Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang merupakan wilayah penyebar Islam ke seluruh Asia Tenggara, bahkan menjadi pusat perdagangan internasional terkenal di masa itu. Bahkan teman-teman sekalian, saat itu Pasai diperkirakan mengekspor lada sekitar 8.000 10.000 bahara setiap tahunnya. Selain komoditas lain seperti sutra, kapur, barus, dan emas yang didatangkan dari daerah pendalaman. Bukan hanya perdagangan ekspor impor yang maju sebagai bandar dagang yang maju, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran, dan mata uang itu pertama sekali terbuat dari emas. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah wujud daripada Sultan Malikul Soleh, seorang raja terkenal yang menjadi raja pertama Asia Tenggara yang juga menjadi pelopor di mana nanti para wali songo yang datang ke sini untuk menimba ilmu dan menyebarkan Islam ke seluruh Asia Tenggara. Teman-teman sekalian, kami alhamdulillah mendapati kesempatan bersama duduk dengan salah seorang khadam makbarah Sultan Malikul Soleh. Kami berbicara, ngobrol-ngobrol dengan beliau bagaimana kondisi di masa dahulu Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malikul Soleh dan perkembangan serta perjuangan beliau menyebarkan Islam ke seluruh Asia Tenggara.
Nah teman-teman sekalian, perlu diketahui bahawa nama asli Sultan Malikus Soleh menurut yang sudah kami dapati dari textbook dan daripada khadam, bahawa nama beliau itu adalah Merah Silu. Dia adalah keturunan dari Suke Imumput. Suke Imumput adalah sebutan untuk keturunan 4 maharaja atau merah bersaudara yang berasal dari Mon Khamar ataupun Campa. Nah, Sultan Malikus Soleh itu menikah dengan putri dari kerajaan Perlak, iaitu Umi Ganggang Sari. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Sultan nanti bernama Malik Al-Zahir I. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Zahir ini, kerajaan mengalami masa keemasan. Sultan Malik Al-Zahir I memperkenalkan pertama kali penggunaan emas di lingkungan kerajaan. Hal inilah yang mengakibatkan kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan terbesar di Sumatera pada saat itu, bahkan di Asia Tenggara. Nah teman-teman sekalian, perlu diketahui bahawa Samudra Pasai memiliki lambang khusus yang sama persis seperti lambang negara kita Indonesia, iaitu Garuda. Dan teman-teman bisa melihat bagaimana gambar berikut ini. Ini adalah gambar di mana lambangnya, tulisannya, bahkan gambaran umumnya itu sama seperti mana yang ada pada lambang negara kita. Nah teman-teman, kita dapat mengetahui bahawa Samudra Pasai merupakan kerajaan paling terkenal sebelum adanya kerajaan Aceh Darussalam. Bahwasanya Samudra Pasai ini memiliki peradaban yang tinggi pada saat itu, yang tentunya adalah peradaban Islam yang memiliki kekuatan dan juga memiliki hal-hal yang besar dalam bidang ekonomi, bidang politik, bahkan bidang ilmu pengetahuan agama. Bahkan teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana saat itu wali-wali Songo datang ke sini untuk belajar, bahkan punya hubungan keluarga dari Samudra Pasai. Kita sebutkan saja di antaranya adalah seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim yang pernah datang ke Samudra Pasai menimba ilmu di sini, dan juga Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang cikal bakal nanti beliau diberi nama dengan Fathahilah, itu berasal daripada nama Syarif Hidayatullah, seorang habib. Kemudian juga ada Sunan Kudus yang kakeknya dari Aceh bernama Syekh Usman Haji. Nah teman-teman sekalian, cikal bakal hubungan atau silsilah keilmuan agama itu dari Samudra Pasai memiliki jaringan-jaringan terkuat sampai Wali Songo pernah belajar sini menimba ilmu ke masa Samudra Pasai. Dan teman-teman sekalian, kita perlu berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Samudra Pasai merupakan wilayah penyebaran Islam pertama pada masa itu sebelum adanya kerajaan Aceh Darussalam. Semoga apa yang kami dapat sampaikan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan semoga kita mendapati kecintaan dan kerinduan kita kepada para alim ulama Aceh dan juga kepada seluruh para raja-raja yang telah berjasa untuk memberikan mutiara hikmah dalam Islam untuk kita semua. Inilah singkat daripada apa yang kami dapat sampaikan tentang Sultan Malikus Soleh. Ke depan kita akan berlanjut untuk menemui berbagai macam edukasi lainnya terkait tentang Aceh dan hal ihwal tentang keacehen kita bersama. Terus ikuti channel ini, jangan lupa subscribe dan bagikan kepada yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ni lebih kau ujung pulau. Belum. Jangan dapat mahu manuskrip yang dulu di Darul Haq ya. Ya betul. Ya, ya. Ya. Ya, ini dulu kita dulu Kan kita tunggu kepada tempat kerjaan dia. Sampai jumlah bos kita. dia belum pelajari manuskrip. Nah, tahu naskah yang tulisan asli itu macam mana. Berarti waktu itu waktu yang demi orang kan? Sultan Malikus Soleh. Ya, kalau nak kerja om nak dalam kedai dia. Badan pakai ni ya? Pakai ni. Karena Malikus Soleh ni aku tadi dia ni amal ni belum yang kemudian Tasya Wala Alam kan? Yang katanya nonton apa ni Darul Haq ada. Saya dulu dengar dia orang buat sejarah. Sebabnya pegah sejarahnya payah dah ini nak buat pergi dapat ke Raja Pasai pindah Aceh Panjang Abai pindah Mahapusat pindah dah empat makam dia empat titik gedung yang saya tarik ni. Yang
kali mana kali pelatihan ya. Depannya. Ini gedung yang berarti butuh gedung bagi itu mayang. Oh. Arah ke Medan jauh. Maulana. Tapi ada baca yang tidak ada jadi hancur cok kayaknya dia menjadi properti Persia.